Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review artikel dari mata kuliah Sistem Digital dengan dosen pengampu Bapak Joko Siswanto, Eskom Mkom, dengan judul UAV Using Artificial Intelligence for Automatic Passenger Counting Through Wi-Fi and GPS Data. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aryo Satyanggoro dengan notar 23011003. Saya Cika Aulia Putranti, notar 230110006. Saya Laudrina alias Lama Agustin dengan notar 23011012. Selanjutnya mengenai profil artikel dengan judul UAV Using Artificial Intelligence for Automatic Passenger Counting Through Wi-Fi and GPS Data dengan penulis Marcos Paulino Roriz Jr., Roni Marcelo Aliaga Medrano, Crisano Farias Almeida. Afiliasi penulis Federal University of Goiás, Brasil. Nama jurnal Transportes dengan tahun terbit 2022. Latar belakang, UEFI dikembangkan untuk menjawab kebutuhan data jumlah penumpang yang akurat dan real-time dalam operasional transportasi publik, supaya jadwal dan rute bus bisa diatur dengan tepat. Misalnya menambah armada saat ramai atau mengurangi saat sepi. Operator perlu tahu berapa banyak orang yang naik dan turun setiap saatnya. Sayangnya cara manual maupun sensor inframerah kamera sering keliru saat bus penuh atau kondisi cahaya yang buruk dan biayanya cukup mahal. Sebagai alternatif yang murah, ide sniping Wi-Fi memanfaatkan sinyal ponsel penumpang untuk menghitung siapa yang ada di dalam bus hanya dengan komputer kecil seperti Raspberry Pi dan antena Wi-Fi. Namun, masalah muncul karena banyak ponsel di halte atau jalan sekitar juga memancarkan sinyal. Sehingga alat bisa keliru menghitung sinyal dari luar bus sebagai penumpang dan praktik acak-acak kode Wi-Fi atau MSC randomization membuat satu ponsel tampak seperti beberapa perangkat yang berbeda sehingga menimbulkan hitung ganda atau kehilangan data. Untuk mengatasi ini, UiFi menambahkan data posisi GPS sehingga alat tahu apakah sinyal itu benar-benar dari dalam bus atau tidak. Lalu menerapkan teknik machine learning atau SVM agar sistem belajar secara otomatis membedakan sinyal penumpang dengan noise dan mengurangi kesalahan karena emasi yang asal. Selanjutnya, masalah yang akan diselesaikan. Ada tiga. Yang pertama, membedakan paket Wi-Fi penumpang dengan noise secara otomatis, di mana paket Wi-Fi dari pengguna di luar bus, dari halte atau sekitar rute masuk ke dataset, menyulitkan pemisahan penumpang dan non-penumpang. Yang kedua, mengadaptasi threshold secara dinamis berdasarkan konteks bus, dari kecepatan, jarak halte, jumlah paket, bukan dari nilai arbitrer. Yang ketiga, menghadapi randomisasi MAC dengan teknik clustering atau learning. Kemudian ada tujuan penelitian. Ada 4 tujuan. Yang pertama, mengembangkan prototipe UiFi yang menggunakan SVM untuk mengklasifikasi paket Wi-Fi ke dalam kategori dalam bus atau di luar bus. Dengan memanfaatkan fitur RSSI, lokasi GPS dari jarak ke halte, kecepatan bus, jumlah paket per MAC, jarak tempuh, dan waktu tempuh. Yang kedua, menguji performa klasifikasi SVM pada data terpisah 30% dengan cross-validation 10 volt untuk memilih hyperparameter yang memaksimalkan F1 score. Yang ketiga, memvalidasi akurasi lapangan di rute bus sungguhan di Guyana dengan membandingkan hasil UFI dengan hitung manual boarding atau alighting untuk menilai error rate, delay deteksi, dan implikasi praktis. Dan yang terakhir, menganalisis keterbatasan metode terkait masalah randomisasi MAC, delay probe, dan kehilangan data penumpang tanpa Wi-Fi, kemudian memberikan rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian ada subjek penelitian. Ada beberapa subjek penelitian. Yang pertama ada uji dua langkah. Pertama, alat dipasang di bus kosong dengan 13 ponsel hidup Wi-Fi untuk menandai sinyal penumpang sambil merekam sinyal ponsel di halte sebagai gangguan. Kedua, alat dipasang di bus sungguhan selama 10 perjalanan dan petugas mencatat siapa yang akan naik turun untuk jadi pembanding. Yang kedua, ada jenis ponsel yang diikutkan. Hanya ponsel yang menggunakan Wi-Fi yang menyala dan terdeteksi GPS, supaya sinyal benar-benar bisa dilacak berasal dari dalam bus atau dari luar bus. Bukan dari luar bus.
Kemudian ada jumlah data dan penumpang. Di bus kosong, 13 ponsel memberi contoh sinyal penumpang, dan sinyal di halte jadi contoh gangguan. Saat ini di lapangan, rata-rata ada sekitar 50 penumpang per perjalanan, jadi totalnya ada 500 orang dicatat manual. Kenapa angkanya cukup? Data dari 13 ponsel di bus kosong dan ribuan sinyal membuat sistem belajar dengan baik. Uji lapangan 10 kali perjalanan dipakai supaya bisa tahu performa alat di situasi berbeda, misalnya saat situasi yang ramai atau yang sepi. Yang terakhir ada pembanding pembelajaran dengan kondisi yang nyata. Sinyal dari bus kosong membantu sistem menganalisis ciri sinyal penumpang. Data lapangan kemudian dipakai untuk cek apakah sistem itu benar-benar bisa menghitung penumpang sama akuratnya dengan menghitung manual petugas. Baik, yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, siapkan alat dan contoh data. Pasang Raspberry Pi dengan antena Wi-Fi dan GPS di bus kosong. Lalu bawa 13 ponsel sebagai contoh penumpang. Dan rekam sinyal ponsel di halte sebagai contoh gangguan agar alat tahu bedanya. Yang kedua, ada kumpulkan data sungguhan. Pindahkan alat ke bus yang benar-benar jalan. Selama 10 perjalanan, alat menangkap ribuan sinyal Wi-Fi dan posisi GPS sementara petugas mencatat siapa yang naik dan turun sebagai pembanding. Yang ketiga, bersihkan dan susun data. Buang sinyal ganda kalau satu ponsel mengirim banyak paket berdekatan, enskripsi alamat Wi-Fi supaya privasi terjaga, dan atur jumlah agar jumlah data, penumpang, dan gangguan seimbang supaya model tidak bingung. Yang keempat, pilih informasi utama. Dari setiap sinyal, ambil 6 poin. Kekuatan sinyal RSSI, jarak bus ke halte, kecepatan bus, berapa banyak sinyal dari satu ponsel, seberapa jauh bus bergerak saat sinyal itu, dan berapa lama sinyal itu muncul. Dan yang terakhir ada latih dan uji model pintar. Gunakan data bersih tadi untuk mengajari komputer SVM memisahkan sinyal penumpang dan gangguan. Setelah jadi, tes modelnya yaitu hasilnya bisa menghitung penumpang dengan akurat walau banyak gangguan dan sinyalnya tidak selalu rutin. Yang selanjutnya ada gambar ini menunjukkan cara alat sniper Wi-Fi di dalam bus mendeteksi keberadaan penumpang lewat sinyal dari ponsel. Saat penumpang A berada di dalam bus, ponselnya otomatis mengirim sinyal Wi-Fi prop request A yang tertangkap oleh sniper. Tapi penumpang B yang masih di halte juga mengirim sinyal prop request B. Dan itu juga bisa tertangkap karena masih dalam jangkauan Wi-Fi bus. Masalahnya, alat bisa bingung mana yang benar-benar penumpang di dalam bus dan mana yang hanya orang di luar. Inilah alasan dibutuhkan sistem pintar seperti SVM untuk membedakan keduanya. Sistem ini dimulai saat ada sinyal Wi-Fi masuk per request paket. Data dari sinyal diubah menjadi format angka, input vektor lalu dimasukkan ke dalam model SVM. Jika hasil SVM menyatakan positif, yang artinya dari penumpang, sistem acak apakah MAC address kode unik ponsel ini sudah pernah dihitung. Jika belum, tambahkan ke jumlah penumpang dan tandai sebagai di dalam bus. Jika sudah, cukup perbarui waktu terakhir sinyal itu terlihat. Dan jika hasil SVM menyatakan negatif atau bukan penumpang, sistem lanjut ke sinyal berikutnya. Analisa penelitian. Peneliti pertama-tama memeriksa sebaran data, seberapa sering sinyal kuat atau lemah, dan apakah beberapa fitur seperti kekuatan sinyal atau jarak ke halte saling berkaitan, agar tahu pola umum sebelum dilatih mesin. Untuk menilai seberapa bagus mesin SVM memisahkan sinyal penumpang dan gangguan, peneliti menghitung berapa banyak sinyal yang benar-benar diklasifikasikan dengan tepat atau precision. Berapa banyak jumlah penumpang sejati yang tidak terlewat atau recall, dan menggabungkan keduanya menjadi skor F1 sebagai tolak ukur utama. Mereka juga mengecek ketahanan mesin dengan mensimulasikan kondisi ekstrim. Misalnya ketika 80% sinyal hanya gangguan atau saat hanya setengah penumpang menyalakan Wi-Fi. Ternyata skor F1 tetap di atas 97%, menunjukkan sistem cukup andal meski kondisi tidak ideal. Hasil SVM kemudian dibandingkan dengan metode lama, misalnya threshold sederhana berdasarkan kekuatan sinyal saja dan random forest. Dan SVM ini terbukti unggul dengan skor F1 sekitar 99%, sedangkan metode lama hanya berada di sekitar 82-86%. Dan yang terakhir, aspek privasi juga dianalisis. Semua alamat Wi-Fi, MAC, dan diacak agar tidak bisa dilacak ke individu.
sehingga data penumpang tetap aman dan tidak disalahgunakan. Berikutnya yaitu hasil penelitian. Dari 20.470 sinyal Wi-Fi yang diterima, setelah dihapus data duplikat, tersisa sekitar 9.700 sinyal unik. Hanya 13% sinyal berasal dari penumpang asli dan sisanya adalah noise, sehingga data sangat tidak seimbang. Model SVM dengan kernel RPF yang dioptimalisasi lewat grid search dan diuji dengan 10 volt cross validation menghasilkan precision 99,9% recall dan recallnya 98,5 dan advance score-nya 99,2%. Jauh lebih baik dibanding random forest yang hanya 85,7% dan metode RSI yang hanya sekitar 82,5%. Uji lapangan pada 10 perjalanan bus di Goiânia menunjukkan akurasi deteksi penumpang naik 83,3% dan turun 88,5%. Dan meski ada keterlambatan deteksi sekitar 5 halte karena sinyal prop request yang tidak muncul. Yang selanjutnya yaitu model tetap kuat dengan advance score di atas 97%, walau gangguan sinyal mencapai 80% dan hanya 50% penumpang menggunakan Wi-Fi. Hal itu menunjukkan performa stabil di kondisi nyata. Dan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga privasi, dilakukan deduplikasi sinyal, yaitu menghapus sinyal yang duplikat dan menghash MAC address untuk anonimisasi, dan penggunaan teknik SMOT untuk mengatasi ketidakseimbangan data sesuai standar keamanan IoT di transportasi publik. Simpulannya yaitu dari 20.400 sinyal yang diterima setelah dibersihkan menjadi 9.700 sinyal unik, dari sini hanya 13% yang hanya dari penumpang dan 80%, 87%-nya hanya gangguan. Setelah itu, model SVM yang diatur dengan teknik khusus dan diuji berkali-kali berhasil mencapai akurasi sekitar 99% dan advance score-nya 99,2% yang jauh lebih baik dibandingkan metode lama. Dan dibandingkan dengan metode trace load sekitar 82,5% dan random forest sekitar 85,7%, model ini lebih unggul hingga 14,5 poin dalam advance score, yang artinya lebih pintar menghadapi sinyal Wi-Fi yang berubah-ubah. Dan saat diuji langsung di 10 perjalanan bus, model ini bisa mendeteksi penumpang naik dengan akurasi 83,3% dan turun 88,5%. Meskipun ada keterlambatan deteksi sekitar 2-5 halte karena sinyal yang tidak muncul. Dan selanjutnya, analisis tambahan menunjukkan bahwa meskipun gangguan sinyal sangat tinggi atau 80% dan hanya setengah yang memakai Wi-Fi, performa model tetap stabil dengan advance score di atas 97%. Dan selain itu, pengacauan alamat perangkat atau MAC membantu mengurangi kesalahan tanpa mengorbankan privasi penumpang. Yang selanjutnya itu ada potensi pengembangan. Yang pertama, prototype Wi-Fi dan fitur SVM, di mana sistem saat ini hanya melihat sinyal Wi-Fi yang aktif. Jadi kalau penumpang mematikan Wi-Fi, maka data mereka tidak akan terbaca. Maka solusinya yaitu menambahkan sensor Bluetooth LE atau menambahkan sinyal seluler, yaitu di mana alat bisa terdistorsi keseluruhan lain untuk mendeteksi ponsel. Selain itu, memasukkan informasi tentang kepadatan sinyal di tiap halte, atau misalnya sinyal rata-rata per lokasi, dan memberi SVM lebih banyak petunjuk untuk memisahkan sinyal penumpang versus gangguan. Yang kedua yaitu evaluasi dan hyperparameter tuning. Dan jika ingin mencoba setengah data 50% untuk tes, hasilnya akan lebih meyakinkan karena diuji lebih banyak contoh. Tapi implikasinya yaitu model pembelajaran hanya tinggal setengah. Jadi SVM tidak akan cukup memahami polanya. Oleh karena itu, kita bisa memakai dua lapis penilaian atau nested CV, di mana lapisan pertama untuk mencari setelan terbaik dan lapis kedua untuk benar-benar pengujian. Jadi semua data tetap terpakai. Cara lainnya itu kita bisa ucak-ucak alang bagi data 50/50 beberapa kali. Monte Carlo CV dan rata-ratakan hasilnya
agar satu kali bagi data tak bikin meleset. Dan kita juga bisa menggambar grafik performa model seiring bertambahnya data atau learning curve supaya tahu berapa banyak data yang dibutuhkan. Dan jika dirasa kurang, datanya bisa kita tambahkan dengan beberapa data baru seperti SMOD atau memberikan shadow labeling pada data baru supaya SVM tetap tajam walau daya latihnya terbatas. Setelah itu, validasi lapangan di banyak lokasi. Uji coba memberikan gambaran performa di satu kota. Namun kita bisa mencoba di beberapa kota lain, terutama di kota-kota Indonesia, agar mengetahui titik-titik rawan error. Dan yang selanjutnya yaitu analisis keterbatasan dan modul perjalanan yang baik. Yaitu kita perlu menambahkan sensor untuk bisa mendeteksi kapan pintu akan dibuka dan ditutup dan harus dirancang jadwal-jadwalnya agar bisa menjadi informasi yang sangat berharga. Demikian pemaparan mengenai review artikel yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.